Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Allahumma ya mu'allim Adam 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wa amalan mutaqabbalan. Baik, kita akan lanjutkan materi kita di ayat 17 tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Dan sebelum kita masuk pada terjemahan dan tafsir, kita akan ambil materi kaidah dasar. Pertemuan terakhir yang kita bahas tentang masdar. Apa itu masdar? Kata kerja yang dikerjakan. Dan ia termasuk kategori isim. Dan masdar ada dua. Ada masdar qiyasi dan sama'i. Kalau sama'i itu tidak ada kaidahnya. Kalau kita melihat kamus, menghafal. Adapun yang kita pelajari yaitu masdar qiyasi yang ada wazannya atau ada qiyasnya. Baik. Terakhir kita pada masdar taf'ilan. Sekarang kita lanjutkan. Kita baca ya. Setelah fa'ala, setelahnya fa'ala. Fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan. Sekali lagi, fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan. Contohnya roja'a. Fi'il mudhari' yuraji'u. Masdarnya tinggal dikiaskan. Nuraja'atan. Kita coba tulis roja'a. Mudhari'nya yuraji'u. Apa masdarnya? Muraja'atan. Coba kita baca lagi. Fa'ala yufa'ilu. Masdarnya mufa'alatan. Baik. Contohnya baca. Baca. Roja'a. Yuraji'u. Apa? Muraja'atan. Dorba. Coba. Mudhari'nya yudharibu. Masdarnya mudharabatan.
Na kosha. Na kosha. Yuna isu. Masdarnya Muna syatan. Apa artinya? Nakosha, sidang. Munakosha ya, sidang. Kita baca lagi. Roja'a. Mudhari'nya. Masdarnya. Muraja'atan. Lanjut. Doroban. Robaha. Nakosha. Terakhir. Jahada. Mudhari'nya yujahidu. Masdarnya mujahadatan. Mujahadatan. Apa artinya? Bersungguh-sungguh. Mujahadatan. Baik. Satu lagi. Af'ala yuf'ilu. Setiap ada fi'il af'ala pasti mudhari'nya yuf'ilu. Masdarnya if'alan. Sekali lagi. Af'ala yuf'ilu if'alan. Contohnya akrama. Lanjut. Yukrimu. Masdarnya ikraman. Sekali lagi. Akraman. Yukrimu ikraman. Coba contoh. Aqbala. Mudhari'nya yuqbilu. Masdarnya iqbal. Artinya menghadap. Sekali lagi. Aqbala. Yuqbilu iqbal. Artinya menghadap. Baik, sementara kembali ke materi. Berikutnya soal di bab pengadaan. Kita masuk di ayat tugas.
ambil satu ayat. Baik, kita baca dulu. Al-qanitina, artinya orang-orang yang amin, orang-orang jamaknya. Kalau tunggalnya satunya qanitun. Lanjut, al-ashari, artinya waktu sahur. Waktu sahur apa? Sebelum subuh atau sepertiga yang terakhir, yang paling ujung. Waktu sahur sepertiga yang terakhir sebelum subuh. Berikutnya al-qisṭ, artinya keadilan. Haruqat, artinya sia-sia, hancur, lenyap. Filaman, habitat filaman, mati mengorek. Filmadi das, karena tidak ada anidah. Asal kata habiqo yahbatu. Sekali lagi, habiqo yahbatu. Wazannya fa'ila yaf'al. Baik. Ayat 17. Nah, terjemahkan dari ayat 16. Doanya orang bertakwa. Alladzina yaquluna, artinya langsung orang-orang yaquluna, mereka berkata, yaitu berdoa, Rabbana innana amanna, sesungguhnya kami beriman. Faghfir lana dzunubana wa qi, peliharalah, jagalah, jauhkanlah na adzaban nar, siksa api neraka. Berikutnya sifat-sifat orang bertakwa. Kalau tadi apa? Doanya orang bertakwa. Berikutnya adalah sifat-sifat orang bertakwa. As-sabirin, orang-orang yang sabar. Siapa ini? Maksudnya siapa yang sabar? Orang-orang yang bertakwa. Ini sifat-sifat orang bertakwa. Was-sadiqin, sadiqin, jujur, benar, jujur atau benar. Wal qanitin, orang-orang yang taat. Wal munfiqin, orang-orang yang berinfak. Wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Kapan sahur? Sepertiga malam yang terakhir sebelum subuh. Baik, ayat setelahnya syahidallah. Syahidah ya, asyhadu, bersaksi atau menyatakan, ikrar. Syahidallah, Allah bersaksi atau berikrar atau menyatakan, annahu, bahwasanya sesungguhnya ia, kembali ke siapa?
La ilaha illahu, tiada Tuhan selain Dia, yaitu Allah. Wal malaikatu, dan para malaikat. Wa ulul ilmi, wa dan ulul ilmi, orang-orang berilmu. Ulu artinya pemilik, yang memiliki, yang mempunyai. Wa ulul ilmi, dan orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi yang bersaksi ada berapa? Yang bersaksi dalam ayat ini ada berapa? 3. Pertama Allah, 2 malaikat, ketiga orang-orang yang berilmu. Bersaksi tentang apa? La ilaha illahu, bersaksi tentang keesaan Allah. Oh, iman menegakkan, yang apa itu yang tegak, berdiri, menegakkan al-qisti, keadilan. La ilaha illahu, soalnya al-aziz, perkasa, al-hakim, lagi maha bijaksana, sempurna. Syahidallahu annahu la ilaha illahu, Allah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Dia atau selain Dia, dan para malaikat dan para orang-orang berilmu yang menegakkan keadilan. Lanjut, tiada ilah selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Persaksian yang paling besar adalah persaksian ayat ini, persaksian tentang keesaan. Baik, cukup dulu. Ambil absen. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifat orang bertakwa. Allah sebutkan berapa sifat dalam ayat ini? Sifat orang bertakwa dalam ayat 17 ada berapa sifat? Ada yang dengan 3, ada yang dengan 5, ada yang dengan 6. Yang pertama, as-sabirin, 1. Kedua, shadiqin. 3, qanitin. 4, munfiqin. 5, mustaghfirina bil ashar. Di ayat ini Allah sebutkan 5 sifat orang bertakwa. As-sabir sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Berikutnya adalah as-shadiqin, yaitu orang-orang yang jujur atau benar. Maka orang-orang bertakwa yang Allah siapkan untuk mereka surga.
Sifat yang kedua dari mereka adalah as-shadiqin. Orang bertakwa dikenal dengan sifat jujur, benarnya. Was-shadiqin adalah jamak dari shadiq, dari asal kata as-shadaqah. Apa sedekah? Apa sedekah? Sedekah adalah memberikan sesuatu di jalan Allah. Sedekah dinamakan sedekah karena sedekah itu bukti kejujuran iman. Sedekah dinamakan sedekah karena dalam bersedekah itu bukti kejujuran iman, bahwasanya dia beriman dengan Allah Maha Pembalas. Was-sadaqatu muwafaqatul batin bil zahir. Kesesuaian antara batin dan zahirnya. Jujur, benar apa yang ada di hati dan apa yang di amalannya itu sesuai. Was-sidqu yakunu awwalan ma'allah. Dan berlaku benar atau jujur itu yang pertama, jujur bersama Allah. Ma'allah, jujur dengan Allah. Kama yakunu ma'an nafs, sebagaimana jujur atau berlaku benar itu bersama diri sendiri. Dan yang ketiga, wa yakunu ma'al khalqi, dan berlaku jujur benar bersama makhluk. Sehingga jujur atau benar ada yang kaitannya dengan Allah, ada yang kaitannya dengan diri sendiri, ada yang kaitannya bersama makhluk. Was-shadiqina ma'allah fil iman batinan wa zahiran. Dan jujur bersama Allah seperti dalam perkara keimanan. Itu iman dalam perkara zahir dan batinnya. Di antara perkara jujur bersama Allah dengan Allah yaitu dalam perkara iman. Wal ikhlas, di antara contoh dan ikhlas. Ketika orang itu ikhlas dalam beribadah kepada Allah, maka dia orang yang jujur, benar dalam perbuatannya. Wal mutaba'ah li syar'ihi wa fi'lu amrihi wa ijtinabu nahyi. Di antara bentuk jujur bersama Allah ketika mutaba'ah li syar'ihi, mengikuti syariatnya, baik dalam perkara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini apa? Jujur yang kaitannya dengan Allah. Was-shadiqina ma'anfusihim, dan orang dikatakan jujur atau benar terhadap diri sendiri bil ijtihad bi talabi sa'adatiha wa najatiha wa khalasiha, bersungguh-sungguh dalam meraih kebahagiaannya, keselamatan untuk dirinya. Wa 'adamu ta'ridha li'adadillah, dan tidak mencampakkan dirinya ke dalam siksa Allah. Antara bentuk jujur terhadap diri sendiri ketika seseorang berjuang untuk mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dirinya, itu adalah jujur terhadap diri sendiri dan tidak mencampakkannya dalam kebinasaan. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya sendiri, dan sungguh telah merugi orang yang mengotori dirinya. Dan sabda Rasulullah SAW, kullu nas yaqdu, setiap orang itu pergi di waktu paginya. Faba'u nafsah, maka di antara manusia ada yang menjual dirinya. Dia pergi setiap paginya menjual dirinya. Famu'tiquha aw mubiquha, ada yang menjual dirinya untuk memerdekakan, menyelamatkan. Ada yang menjual dirinya mubiquha, untuk membinasakan dirinya sendiri.
Yang ketiga, was-shadiqina ma'al khalqi, dan bersifat jujur, benar bersama makhluk. Fi ta'amulihim ma'ahum qawlan wa fi'lan wa adaan li huquqihim. Ketika seseorang bermuamalah dengan yang lainnya dalam perkataannya, perbuatannya, dan menunaikan hak-haknya dengan jujur benar. Sehingga as-sidqu yakunu bil aqwal, jujur benar itu ada kaitannya dengan perkataan. Wa yakunu bil fi'l, dan juga jujur dalam perbuatan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman agar menjauhi sifat-sifat orang ahli kitab, orang-orang Yahudi. Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan Allah, sangat besar kemurkaan di sisi Allah jika kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Dan juga sabda Rasulullah SAW ketika menyebutkan ahli nifaq, maka beliau mengatakan ayatul munafik talas, tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadiba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Apabila ia berbicara, ia dusta; apabila ia berjanji, ia mengingkari; dan apabila dikasih amanah, dia berkhianat. Wasidqu yakunu bil af'al, dan berlaku jujur atau benar juga ada kaitannya dengan perbuatan. Yaitu seseorang melakukan amalan-amalan zahir yang sesuai dengan amalan batinnya. Fala yudhirul imana bi af'alihi wa huwa yudhirul kufra. Maka janganlah seseorang menampakkan keimanan dengan perbuatannya sedangkan ia menyembunyikan kekufuran di dalamnya. Wala yudhirul maskana wa huwa gharib. Dan tidaklah seseorang menampakkan kemiskinan padahal dia adalah orang yang berkecukupan. Di antara apa? Berlaku benar atau jujur terhadap diri sendiri pada perbuatan, tidak menampakkan kemiskinan ketika dia mampu. Dan disebutkan dalam hadis, Inna Allah yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdihi an yudhhira athara ni'amihi. Sesungguhnya Allah suka jika memberikan sesuatu kenikmatan pada hamba-Nya, maka dia menampakkan kenikmatan itu. Jika dikasih sesuatu kenikmatan, dia nampakkan. Contohnya, dia bisa memakai baju yang bagus, maka pakailah baju yang bagus. Dia bisa memakai sepatu, bisa beli sepatu, maka berilah sepatu ketika buat jalan-jalan, buat rihlah. Kecuali apa? Dia keadaannya ketika jalan-jalan haus dan ada yang jualan es, minuman, dan di sakunya ada uang, maka sikap yang terpuji adalah ya keluarkan uang, beli es, beli minuman untuk dirinya, tidak menampakkan kemiskinan pada dia adalah orang yang mampu. Wala yudhirul mawaddata wal mahabba wa huwa yudhirul 'adawata wal baghdha. Di antara jujur pada perbuatan, janganlah seseorang menampakkan seakan-akan mencintainya, menyukainya,
menyayanginya, sedangkan dia menyembunyikan kebencian dan permusuhan. Di antara apa? Berlaku jujur atau benar dalam perbuatan, tidak menampakkan kasih sayang kecintaan, sedangkan masih menyimpan permusuhan dan kebencian. Wasiddiqah, dan ketika seseorang mensifati dirinya dengan sifat jujur, benar, maka dia telah mendapatkan tingkatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat siddiq adalah sifat yang Allah sebutkan setelah kedudukan kenabian. Setelah tingkatan kenabian, Allah sebutkan orang-orang yang jujur dan benar. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 69, dan ayat ini ayat yang mentafsirkan surat Al-Fatihah ayat terakhir, yaitu firman Allah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya yaitu jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapakah orang-orang yang Allah beri nikmat? Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 69. Dua apa? Tafsir ayat dengan ayat. Wa may yuti'illaha war rasulah, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka itulah bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa yang Allah kasih nikmat? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi. Wasiddiqin, siapa? Orang-orang yang berlaku benar, jujur. Maka Allah sebutkan derajat as-siddiqin setelah kedudukan siapa? Nabi. Lalu setelahnya wasyuhada as-salihin, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh. Maka disebutkan as-siddiqiyah setelah kedudukan para nabi. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau menegaskan, alaikum bisifati, hendaknya kalian berbuat jujur, kebenaran. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena sesungguhnya kejujuran, kebenaran itu menuntun seseorang dalam kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya albir, kebaikan, itu menuntun ke dalam menuju surga. Wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuttaba 'inda Allah siddiqan, dan seorang lelaki yang dia berlaku jujur, wa yataharra sidqa, dan senantiasa untuk berbuat jujur, hatta yuttaba 'inda Allah siddiqan, sampai dia ditulis di sisi Allah sebagai orang-orang yang siddiqon. Ketika seseorang jujur kemudian terus menerus untuk berlaku jujur, dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang siddiqon. Dan siddiq tadi apa? Derajat kedudukan setelah para nabi. Wasumiyat Maryam alaihissalam, dan surat Al-Imran tentang kisah keluarga Imran, di antara adalah Maryam. Maryam, Allah memujinya dengan sifat siddiqah, seorang perempuan yang sangat-sangat jujur dan benar. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah 75, "Mal Masih ibnu Maryam illa rasul." Tidaklah Masih ibnu Maryam, itu Isa al-Masih, putra Maryam, melainkan seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, yang sudah telah berlalu dari sebelum Nabi Isa para rasul-rasul. Wa ummuhu siddiqah, dan ibundanya yang sangat jujur benar. Maryam Allah sifati dengan sifat siddiqah.
Wa minhu summiya Abu Bakar, dan juga dinamakan Abu Bakar diberi nama dengan Siddiq, mendapatkan gelar As-Siddiq. Li'annahu awwalu man amana bin Nabi wa saddaqahu minal rijal. Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar As-Siddiq karena dia adalah orang yang pertama beriman kepada Nabi dan yang membenarkan Nabi dari semua para laki-laki. Tidaklah ada wahyu turun melainkan Abu Bakar membenarkannya, dan peristiwa yang besar dalam kejujuran atau kebenaran Abu Bakar yaitu pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Wal qanitin, sifat yang ketiga dari orang-orang yang bertakwa, qanitin. Apa itu qanit? Orang-orang yang taat. Wal qunut, makna qunut dawamu ta'ah wal khusyu' wal khudhu' lillah. Dawam, mendawamkan. Apa itu dawam? Terus menerus, konsisten dalam ketaatan, wal khusyu', kekhusyuan, wal khudu', dan ketundukan lillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu firman-Nya dalam surah Az-Zumar ayat 9. Apakah orang yang taat sepanjang malamnya, dia bersujud atau berdiri, takut akan akhirat dan mengharapkan rahmat Rabb-Nya, yaitu mudimu ta'ah khasyan khadi'an. Dikatakan qanit, qanitin adalah orang yang mendawamkan ketaatan dengan penuh kekhusyuan dan ketundukan. Dan juga makna qunut atau qanitin adalah orang-orang yang khusyuk dan taat, sebagaimana firman dalam surat Al-Baqarah, hafizu 'ala shalawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat 5 waktu dan khususnya salat pertengahan, yaitu salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah dengan khusyuk. Maka qanitin di samping artinya adalah dawamul iman, terus menerus dalam ketaatan, juga maknanya adalah khusyuk dan tunduk kepada Allah. Dan di antara bentuk khusyuk yaitu seseorang ghairu mutakallimin fi shalah, tidak berbincang-bincang saat sedang salat. Sebagaimana yang pernah terjadi di awal-awal Islam. Qala Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, berkata Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Zaid mengatakan, kunna natakalam fi shalah ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu awal-awal Islam, kami terkadang berbincang-bincang saat sholat. Jadi apa dulu, Pak? Awal-awal Islam, sholat masih berbincang-bincang. Misalnya Allahu Akbar, gimana gue sejam berapa? Jadi apa? Dalam sholat masih sempat-sempatnya berbincang-bincang. Yukallimu ahaduna sahibahu, salah seorang di antara kami saat sholat, di dalam sholat itu mengajak berbicara teman samping dengan hajatnya, sampai turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hafizu 'ala shalawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitin fa'umirna bis-sukut. Sampai ketika turun ayat ini, maka diperintahkan kepada kami untuk diam. Oleh karenanya kalau sedang sholat boleh gak berbicara? Berbicara? Gak boleh. Termasuk pembatal sholat jika dilakukan dengan sengaja. Contoh yang lain, ketika sedang sholat ada yang bersih, sholat ada yang bersih. Dan di antara hak muslim terhadap muslim yang lainnya
Apabila ada yang bersin kemudian dia memuji Allah, maka kita yang mendengarkan mendoakan apa? Ya Allah. Sekarang dalam sholat wajib batu-batu. Sedang sholat ini ada yang batuk, mengucapkan ya? Halo? Sedang sholat ini ada yang batuk atau imamnya batuk? Lebih jelas lagi, imamnya batuk. Alhamdulillah. Makmumnya tasbih ya? Enggak. Kenapa? Kan enggak boleh. Tadi apa? Hafizu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Maka disebutkan dalam hadis dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami yang menyebutkan, suatu ketika saya sholat bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba ada yang bersin. Maka salah seorang di antara kaum di antara mereka mengatakan, yarhamkallah. Ya, ada yang bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Ada salah seorang di antara yang sholat bersama Rasulullah mengucapkan yarhamkallah. Maka orang-orang pada melihat dengan matanya, siapa menuju pandangan kepadanya. Kemudian ada yang juga memukul dengan tangannya ke pahanya, apa istilahnya, memberikan isyarat. Falamma sholat, sampai ketika selesai, maka Rasul mengatakan, siapa yang tadi mengucapkan yarhamkallah? Ada yang muncul, saya ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, inna hadis sholat la yasluku fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya ini sholat adalah sholat yang tidak boleh ada perkataan manusia. Tidak boleh ada perkataan manusia yang lain. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Hanya dalam sholat itu hanya ada tasbih, takbir wa qiraatul Qur'an, yang dalamnya bermunajat antara hamba dengan Allah. Ketika sholat itu apa? Bermunajatnya hamba dengan Allah, bukan dengan manusia. Misalnya Pak, ketika sedang sholat ada yang salah, jawab enggak? Misalnya Pak, depan imam terbuka, ada yang lewat, assalamualaikum Ustaz, dia sedang imami, enggak. Ada yang batuk, enggak. Tapi yang batuk boleh enggak dia mengucapkan alhamdulillah? Mana? Ada yang batuk, memuji kan? La ba'sa sirran, dalam fatwa Lajnah Daimah, la ba'sa sirran, gak mengapa jika dia akan sir. Apa? Sir, lirik atau rahasia antara dirinya juga patut jadi mengucapkan alhamdulillah secara sir. Dan mazhab yang lain tidak. Ada mazhab Asy-Syafi'i mengatakan yusirru bihi wala haraj. Yusirru bihi wala haraj rafa. Boleh disirkan, boleh sedikit dilirik sir, yaitu dengan dirinya atau dengan dirinya sendiri. Kalau mazhab Syafi'i
wa hamidal aqiz sirran fi shalah, yaitu mengucapkan dengan sir dalam salat madzhab Syafi'i. Ala kulli hal, kembali kepada ayatnya. Jika dalam sholat tidak boleh apa? Berbincang-bincang. Tapi kalau sendiri tadi apa? Ketika sir boleh dalam madzhab Syafi'i. Baik, berikutnya sifat yang berapa ini? 4. Wal munfiqina. Orang bertakwa dikenal dengan berinfak. Dan berinfak ada dua. Ada berinfak yang sifatnya wajib, dan ada berinfak yang sifatnya mustahab. Wal munfiqin, dan makna munfiqin an-nafaqat al-masyru'ah, nafkah-nafkah yang disyariatkan atau infak-infak yang disyariatkan, al-wajibah wal mustahabbah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Infak atau nafkah yang wajib seperti apa? Ikhrajuz zakat, mengeluarkan zakat, zakat mal jika sudah nisab dan haul. Wan nafaqu 'ala ahli, dan menafkahi istri, anak-anak. Setelah baru apa? Wassadaqat fi sabilillah, kemudian infak atau nafkah dalam hal perkara sunnah. Wa abwabul khair, dalam hal kebaikan dan jalan-jalan kebaikan. Min ghairi israfin wala taqdir, dengan tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu berlebih. Sehingga munfiqin yaitu infak, ada yang wajib, ada yang sunnah. Dan mana yang lebih didahulukan, yang wajib atau sunnah? Wajib. Maka nanti beberapa ayat itu didahulukan, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian kepada kerabat, baru yang lain. Jangan sampai kembali, yang sunnahnya didahulukan, yang wajibnya diabaikan. Berikutnya yang berapa? 5. Wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka orang bertakwa dikenal dengan sifatnya istighfar, ahli istighfar. Dan mengenai ayat ini disebutkan dalam asar Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar, beliau apabila sholat malam, maka sholat malam di sepertiga malam. Ketika sudah sampai waktu sahur, dia akan bertanya, ya Nafi', Nafi' adalah pembantunya. Nafi' adalah Maula ibn Umar. Wahai Nafi', apakah sudah waktu sahur? Jika dia mengatakan sudah, maka Abdullah ibn Umar akan mencukupkan sholat malamnya, menutupnya dengan witir. Kemudian beliau berhenti dan memperbanyak istighfar. Jadi apa? Jadi asal dari Abdullah ibn Umar. Misalnya jam berapa? Sekarang subuh jam berapa? Jam 4.40 ya? 40. Misalnya apa ya, 15 menit, 20 menit sebelum waktu subuh, dia berhenti dari sholat malamnya, dia tutup dengan witirnya, kemudian apa? Dia memperbanyak istighfar. Maka di sepertiga terakhir ada fadilah. Apa fadilahnya? Ada utamanya, turunnya Allah ke langit dunia dan waktu-waktu yang mustajab dalam berdoa. Maka disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, yanzilu rabbuna ila samai dunia. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia kulla laila, setiap malamnya. Hina yabqa thuluthul lail
ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, maka Allah mengatakan, man yad'uni fa astajib lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan dijabahi. Wa man yas'aluni fa'u'tiyah. Siapa yang meminta mohon kepadaku, aku akan berikan kepadanya. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Barang siapa yang mohon ampunan kepadaku, aku akan berikan ampunan kepadanya. Dan juga dari ayat ini menegaskan sifatnya orang bertakwa dikenal dengan istighfarnya, khususnya istighfar di waktu sahur. Dan juga sifat orang bertakwa di sifat yang terakhir menunjukkan annahum yatahajjaduna wa yaqumuna lail. Orang bertakwa dikenal dengan tahajudnya dan qiyamul lailnya. Setelah tahajud, qiyamul lail ditutup dengan istighfar. Dan istighfar adalah perkara yang dianjurkan setiap selesai ibadah. Ba'da salat setelah salat, ba'da haji setelah haji, ba'da umrah setelah umrah, dan setelah amalan-amalan yang lainnya. Inilah 5 sifat dari orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan dalam menghiasi hidup kita dengan sifat-sifat ketakwaan. Kita cukupkan dulu sampai pada ayat 17 dan akan kita lanjutkan insyaallah pada ayat yang ke-18 tentang persaksian Allah terhadap dirinya tentang keesaannya dan keutamaan orang-orang berilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala menyandingkan dirinya, malaikat dan orang-orang berilmu dalam persaksian akan keesaannya. Insyaallah ini pertemuan yang datang. Allah Ta'ala bisawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.